pelamar P3K tahun 2024. Selamat bagi yang sudah lulus seleksi dan mendapatkan formasi. Nah, sesi kali ini saya akan melakukan tutorial cara pengisian DRH P3K dari awal sampai tuntas. Nah, kalau Bapak Ibu sudah di tampilan seperti ini dan sudah siap untuk melakukan pengisian daftar riwayat hidup, karena ini boleh dicicil sebenarnya, maka langsung saja klik yang warna merah ini, yang pengisian daftar riwayat hidup. Nah, di sini Bapak Ibu di bagian pertama adalah mengisi data perorangan. Nah, ini ada beberapa data yang sudah terkunci, ada beberapa data yang bisa diedit. Nah, di sini perhatikan Bapak Ibu, ini adalah biodata sesuai ijazah. Kalau ini nama sesuai KTP, kemudian di bawahnya ada nama. Nah, di sini, jika terjadi perbedaan nama di sini antara ijazah dengan KTP, maka Bapak Ibu silakan update KTP-nya, perbaiki agar sesuai dengan ijazah. Karena patokannya di sini adalah nama sesuai ijazah. Tapi kalau ini namanya sudah sesuai antara ijazah S1 sampai ijazah SD-nya dan sudah sesuai dengan KTP, maka ini aman. Ini tinggal dibiarkan saja. Lalu untuk gelar depan, untuk gelar belakang nanti sesuaikan. Kemudian scroll ke bawah, di sini tempat lahir ijazah. Nah, ini lihat di ijazah Bapak Ibu, ya, tempat lahir setingkat kabupaten, bukan tempat ijazah Bapak Ibu diterbitkan. Kemudian tempat lahir KTP ini sudah dikunci ya, karena dari tarikan melamar kemarin. Kemudian tanggal lahir juga sudah dikunci, tanggal lahir ijazah juga sudah dikunci. Kemudian jenis kelaminnya. Nah, di sini kalau misalnya ada kesalahan ya tinggal diklik saja diperbaiki. Dan status perkawinannya juga sama, boleh diperbaiki jika ini salah datanya. Dan nomor telepon, agama, email, nomor ponsel. Nah, untuk nomor telepon, pastikan nomor telepon Bapak Ibu ini aktif. Artinya nomor telepon itu adalah nomor yang bisa digunakan untuk kegiatan telepon menelpon, bukan WA Bapak Ibu. Dan untuk nomor ponsel di sini adalah nomor yang terdaftar di WA, WhatsApp, dan email yang masih aktif. Ketiga-tiganya ini pastikan masih aktif semuanya. Karena apa? Ketika nanti pengisian DRH Bapak Ibu ada kesalahan berkas misalnya, biar nanti mudah dihubungi oleh verifikator. Jangan sampai hal itu membuat Bapak Ibu nanti tidak lulus dalam pemberkasan ini. Nah, untuk nomor telepon dan nomor ponsel ini boleh sama. Kalau misalnya nomor telepon itu sekaligus digunakan sebagai nomor WA, tidak masalah. Oke, setelah ini silakan scroll lagi ke bawah. Maka di sini Bapak Ibu tinggal melengkapi alamat domisili. Oke, yang pertama provinsi, silakan nanti diklik kalau misalnya yang muncul di sini salah, dan kabupaten kota juga sama. Untuk kecamatan, nah ini kecamatan apa? Alamat domisili Bapak Ibu, tinggal diklik. Ya. Kemudian pilih kelurahannya. Nah, kalau tidak muncul, ini tidak muncul di sini. Kalau tidak muncul, maka Bapak Ibu klik lainnya. Kalau tidak muncul, kalau muncul ya tinggal klik kelurahan yang benar. Nah, lalu ketikkan di sini, apa nama kelurahan Bapak Ibu? Kelurahan atau desa ya. Kemudian scroll lagi ke bawah. Nah, di sini jalan. Nah, untuk jalan, lihat di KTP Bapak Ibu. Nah, di sini tidak ada nama jalannya, RT RW-nya juga tidak ada. Maka di sini silakan isikan dengan script. Dan alamat lengkapnya, ini nomor RT RW, tidak termasuk nama jalan, desa, kecamatan maupun kabupaten. Ketik saja sesuai KTP-nya itu, misalnya Banjar Dinas, ini disingkat nggak ya? Oh, ini disingkat ya, disingkat saja. Oke, sudah. Dan kode posnya, untuk kode pos lihat di KK Bapak Ibu biasanya ada. Ya, ini di sini ya. Nah, ada kode pos di situ. Tinggal masukkan. Nah, kemudian untuk tinggi badan, tinggal dilengkapi saja. Berat badannya berapa. Dan warna rambut, ini dipilih. Bentuk rambutnya. Dan bentuk mukanya. Warna kulit, tinggal diklik saja. Sesuaikan. Ciri khas. Nah, kalau tidak memiliki ciri khas, ya isi aja strip. Misalnya ciri khas itu ada tai lalat, gitu misalnya di hidung atau di bagian mana. Dan jajak tubuh ada atau tidak? Ya, kalau tidak ada, strip aja. Dan hobinya diklik, membaca gitu misalnya. Keterangan hobi, ya membaca di sini membaca apa? Membaca koran. Gitu. Oke, sudah terisi semua datanya ini. Lalu scroll lagi ke bawah. Nah, pastikan Bapak Ibu dalam pengisian DRH ini silakan baca baik-baik di sini dulu. Ada petunjuk pengisiannya. Oke, karena ini sudah fix, saya akan lanjutkan saja. Ya, klik selanjutnya. Nah, untuk riwayat pendidikan ini sudah otomatis terisi karena pada waktu Bapak Ibu melamar kan sudah menginput daftar riwayat pendidikan Bapak Ibu masing-masing.
Nah, di sini nanti tinggal dicek saja jika ada data yang masih keliru, sesuaikan dengan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan ijazah S1 Bapak Ibu masing-masing. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ada mau mengubah data, di sini ada data yang salah, tidak sesuai dengan ijazah yang Bapak Ibu miliki, maka Bapak Ibu klik ubah aja di sini. Maka di sini diperbaiki, yang mana data yang mau diubah, tinggal diklik saja, lalu dihapus. Misalnya nama sekolah yang salah, ya dihapus. Kalau sudah sesuai menginput dengan data yang benar, Bapak Ibu scroll ke bawah, tinggal klik simpan. Nah, ini saya akan batal karena apa? Ini tidak ada data yang bermasalah. Nah, untuk riwayat pendidikan saya rasa tidak jadi masalah. Kemudian di bawah riwayat pendidikan kan ada penginputan kursus atau latihan. Nah, kalau Bapak Ibu tidak memiliki riwayat kursus atau latihan yang ada sertifikatnya, maka ini tidak usah dicantumkan, dikosongkan saja, tidak masalah. Oke, kalau sudah di bagian ini Bapak Ibu silakan lanjut. Ya, klik selanjutnya. Nah, di sini untuk di riwayat pekerjaan juga sudah otomatis terisi karena di saat Bapak Ibu melamar, ini kan sudah menginputkan. Nah, untuk daftar riwayat pekerjaan, Bapak Ibu mohon menginput data dengan benar, sesuai dengan SK yang Bapak Ibu miliki. Misalnya, Bapak Ibu sudah tidak memegang SK-nya, maka itu tidak perlu dicantumkan, agar Bapak Ibu nanti tidak mengarang dalam menginputkan data. Nah, saya rasa untuk riwayat pekerjaan ini juga tidak menjadi masalah. Tinggal Bapak Ibu ngecek. Nah, kalau sudah tidak ada masalah, maka ini bisa Bapak Ibu tinggal lanjut saja. Kemudian untuk tanda jasa penghargaan, ini kalau tidak memiliki, kosongkan saja, ini dilewati. Prestasi juga sama, ini boleh dilewati kalau tidak memiliki. Nah, selanjutnya, ya klik selanjutnya. Ini penginputan daftar riwayat keluarga. Karena ini banyak yang bertanya, bagaimana kalau misalnya orang tua saya cerai itu misalnya, apakah harus diinputkan? Ya, inputkan, berusaha cari NIK-nya dan nomor kakaknya. Kalau misalnya sama sekali tidak ketemu, maka nanti untuk di orang tua kandung, di sini ya, bisa Bapak Ibu kosongkan NIK dan nomor kakaknya. Kalau memang sudah tidak bisa diketemukan, ya nanti statusnya isi aja, misalnya meninggal. Itu biar Bapak Ibu tidak kelang kabut. Oke, saya akan contohkan satu persatu untuk yang statusnya meninggal, yang masih hidup, bagaimana jika PNS, dan lain sebagainya. Oke, ini perhatikan Bapak Ibu, selengkap-lengkapnya. Saya akan mulai dari penambahan istri atau suami. Bagi yang sudah menikah, kalau Bapak Ibu tidak menikah, atau belum menikah, maka istri, suami, dan anak ini kan bisa dikosongkan. Oke, saya akan lanjut ya, mulai dari atas, suami atau istri, tinggal diklik saja. Nah, untuk pasangan suami istri, ini Bapak Ibu lihat di kakak masing-masing. NIK, nomor kakak, pekerjaan, nama, tempat lahir, dan seterusnya. Oke, saya akan cari kakaknya dulu. Nah, ini kakaknya. Di sini yang bawah ini adalah nama istri. Ini nama istrinya, ini NIK-nya, ini nomor kakaknya. Oke, sudah. Saya akan lanjut ya. Oke, yang pertama NIK dimasukkan dulu. Nah, kalau misalnya sudah meninggal ya tidak usah diisikan NIK-nya. Dan lanjut ke nomor kakak. Ya, nomor kakak. Kemudian pilih kerjaan. Nah, di sini apa? Misalnya mengurus rumah tangga. Dan nama istri ya, nama pasangannya, dan tempat lahirnya. Nah, untuk tempat lahir ini ketikkan saja beberapa karakter yang menjadi huruf depan dari kabupaten tempat lahir, karena ini setingkat kabupaten. Kemudian tanggal lahirnya, ini tinggal diklik. Nah, ini klik dulu biar cepat bisa memundurkan tahunnya. Cari tahun berapa. Ya, tahunnya sudah ketemu. Kemudian bulannya, dan tanggalnya. Oke, kemudian perusahaan atau institusi, ya karena ini sebagai ibu rumah tangga kan tidak punya institusi, maka ini dikosongkan saja. Lalu status perkawinan, oke, menikah. Nah, akte menikah, yang di sini dimasukkan akte menikah itu adalah nomor aktenya. Silakan Bapak Ibu lihat nomor aktenya. Nah, ini adalah akte nikah dari Bapak yang mengisi DRK ini. Yang disebut dengan nomor akte itu yang bagian ini Bapak Ibu. Ya, akte perkawinan, ini ada nomor, ini nomornya. Oke, sudah. Ini saya isikan dulu nomor aktenya. Kemudian tanggal menikahnya, kapan menikahnya. Di aktenya juga ada kelihatan Bapak Ibu di sini. Nah, kalau Bapak Ibu lihat dengan baik dulu, baca baik-baik dulu aktenya yang mana sih yang disebut dengan tanggal menikah. Dari daftar pencatatan perkawinan menurut STBL, ternyata pada tanggal 13 bla 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 telah tercatat perkawinan antara ini telah tercatat perkawinan. Nah, di sini sekarang yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama yang bernama pada tanggal sekian. Inilah yang disebut dengan tanggal menikahnya. Oke, lanjut ya. Tanggal menikahnya kapan ya? Cari langsung tahunnya, kemudian bulannya, kemudian tanggalnya.
Oke, sudah. Scroll ke bawah. Nah, tinggal klik statusnya. Ini masih hidup. Kalau sudah, tinggal disimpan. Nah, sehingga untuk yang pengisian pasangan ini sudah. Kemudian untuk pengisian nama anak. Oke, tinggal klik saja. Nah, ini yang saya maksud. Kalau misalnya anaknya itu PNS atau pasangannya PNS, cari dulu di sini PNS ASN. Nah, di sini ada P3K sebuah PNS. Ketikkan saja. Untuk pensiunan PNS ada ya, ASN ada, dan P3K. Nah, di sini ketikkan NIP-nya. NIP-nya misalnya berapa? Lalu ketikkan namanya, lalu klik di sini cari ASN. Terus dia akan muncul langsung otomatis namanya. Nah, itu kalau misalnya ASN atau PNS. Nah, ini saya akan ulang dulu dari awal ya, mulai dari NIK, nomor kakak, dan seterusnya. Nah, untuk nomor kakak ini kan masih sama karena masih dalam satu kakak dengan orang tuanya. Nah, kemudian pekerjaan di sini karena bukan P3K atau bukan PNS, ya lihat di kakaknya apa status pekerjaan anaknya. Nah, belum atau tidak bekerja, maka ikutkan saja belum tidak bekerja. Nah, ini dasar pengisian itu adalah kakak Bapak Ibu, biar datanya sesuai dengan Dukcapil. Kemudian namanya, ya ketikkan namanya. Dan tempat lahir sama setingkat kabupaten. Ketikkan saja huruf depan nama kabupatennya. Oke, tinggal diklik. Kemudian tanggal lahir. Ya klik biar cepat bisa menentukan tahunnya, bulannya, kemudian tanggalnya. Oke, sudah. Ya, perusahaan institusi dikosongkan aja karena ini kan statusnya belum bekerja. Oke, kemudian jenis kelamin, ya, dan status hidupnya. Lalu pilih simpan. Kemudian sekarang orang tua kandung. Nah, ini untuk yang sudah meninggal atau orang tua kandungnya tidak ditemukan jejaknya. Mau cari nicknya tidak dapat, mau cari nomor kakaknya tidak dapat. Maka akalin saja Bapak Ibu. Ini dikosongkan. Coba dikosongkan, ya, nomor kakak juga dikosongkan. Pekerjaannya, ya klik saja tidak bekerja. Kemudian namanya, ya namanya kan pasti Bapak Ibu tahulah nama bapak atau ibunya. Walaupun misalnya sudah tidak ketemu jejak nick atau nomor kakaknya. Di sini ketikkan saja. Nah, kalau sudah meninggal disini saja ALM, ya. Dan tempat lahirnya ketikkan setingkat kabupaten sama. Nah, untuk tanggal lahirnya kalau memang tidak diketahui, maka ini direka-reka saja, tidak masalah. Nah, misalnya ini, ya perusahaan ya kosongin. Ini jenis kelaminnya, ini misalnya nama orang tua kandung yang laki-laki itu apa? Biar status hidupnya di sini pilih meninggal. Lalu simpan. Nah, maka NIK akan kosong dia. Nah, begitu pun juga dengan ibu kandung, prosesnya sama. Kemudian untuk saudara kandung. Nah, untuk saudara kandung, nah berapa harus diinput? Apakah diinput semuanya? Tidak perlu Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu bisa dapatkan kakaknya. Kenapa? Yang di sini harus diinputkan NIK sama nomor kakak untuk saudara-saudara yang masih hidup. Ya, kalau saudara kandungnya sudah meninggal, kalau mau diinputkan boleh, kalau tidak mau diinputkan juga tidak jadi masalah. Tapi utamakan yang saudara-saudara kandung yang masih hidup statusnya, yaitu yang diinput. Nah, kalau misalnya kakaknya tidak ada gimana? Ya, nggak usah diinput, tidak masalah Bapak Ibu. Nah, ini untuk saudara kandung, prosesnya sama. Ya, saya anggap ini sudah fix. Kalau misalnya Bapak Ibu mau memperbaiki data, ya tinggal klik ubah nanti ya. Data mana yang mau diperbaiki. Oke, saya anggap ini sudah clear. Kemudian saya akan lanjutkan ke poin berikutnya. Oke, lanjut di pengisian organisasi. Di sini keterangan organisasi Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu tidak memiliki riwayat organisasi sebelumnya, ini tidak usah diisi, dikosongkan saja tidak masalah. Nah, kemudian berikutnya barulah pengisian nomor SKCK, dan suket sehat jasmani rohani, dan surat bebas nafsa. Akan contohkan pengisiannya. Untuk surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, di sini Bapak Ibu inputkan dulu nomor SKCK-nya. Nah, ini adalah SKCK Bapak Ibu yang digunakan untuk persyaratan melengkapi pengangkatan P3K. Keterangannya. Jangan nanti keterangan untuk keperluan pembuatan ini tidak nyambung dengan tujuan Bapak Ibu. Misalnya untuk yang melamar kerja, ya itu jangan digunakan Bapak Ibu, lebih baik urus yang baru, nanti biar tidak bermasalah. Oke, yang pertama yang namanya nomor SKCK, di sini kan ada nomor, tapi nomor SKCK bukan ini Bapak Ibu. Nomor SKCK itu adalah yang ini. Nah, silakan Bapak Ibu masukkan di DRH-nya tadi. Oke, masukkan di sini nomor SKCK-nya. Kemudian tanggal surat keterangannya, ya tanggalnya tanggal berapa? Cek di bawahnya, tanggal berapa dibuat. Nah, ini dia, tanggal pembuatannya. Tinggal klik saja, menentukan. Kemudian cari bulan, cari tanggal. Oke, kemudian nama pejabat penandatangannya. Ini adalah nama pejabatnya, bukan jenis jabatannya. Nah, untuk nama pejabatnya, Bapak Ibu lihat di sini.
Nah, ini dia. Untuk gelarnya apakah perlu dimasukkan? Nah, ini tidak ada ketentuan khusus, boleh tidak dimasukkan gelarnya. Oke, nama pejabatnya, ya gelarnya tidak perlu dimasukkan, mau dimasukkan juga tidak masalah. Kenapa? Di sini tidak ada catatan khusus mengenai SKCK untuk penginputan gelar pejabatnya. Tapi untuk dokter ini tidak perlu menginput gelarnya atau diinput dengan tanpa gelar, sehingga ini biar seragam, nanti samakan saja. Untuk nama pejabat peneretangannya gelar tidak dimasukkan, kemudian yang di pejabat peneretangan suket bebas nafsa juga sama, gelarnya tidak perlu dimasukkan. Tapi kalau mau dimasukkan juga boleh, kecuali di sini. Kalau yang di sini sama sekali tidak boleh menginputkan gelarnya Bapak Ibu. Oke, berikutnya nomor S, surat keterangan sehat jasmani rohani. Oke, saya akan perlihatkan dulu surat keterangan sehat jasmani rohani. Nah, ini kebetulan ini yang di atas adalah surat keterangan sehat jasmani. Ini keterangannya adalah tidak mempunyai cacat-cacat, berarti sehat jasmani. Dan yang di bawah keterangannya adalah tidak mengalami gangguan mental, berarti rohani. Nah, untuk nomornya ini Bapak Ibu, ini dokternya dilihat. Dokter yang memeriksa atau yang menandatangani ini adalah dokter yang berbeda antara suket sehat jasmani dan suket sehat rohaninya. Ini berbeda dokternya, sehingga nanti kedua-duanya diinputkan nama dokternya. Kemudian cek dulu tanggalnya sama, tanggal 26. Nah, ini tanggal 26 juga, berarti perlu diinput satu saja. Kemudian untuk nomornya ya jelas berbeda. Nah, sekarang saya akan langsung ke penginputan. Saya akan input dulu, ini surat keterangan sehat jasmani rohani, berarti suket sehat jasmani duluan. Ini dulu nomor suket sehat jasmaninya. Nah, ini nomornya dulu, lalu dipisah dengan garis miring. Nah, garis miring, barulah sekarang diikuti dengan surat sehat rohaninya. Nah, ini dia, sudah kedua-dua nomor surat itu masuk, dipisah dengan garis miring. Ini yang sampai sini adalah nomor surat sehat jasmani. Kemudian ini garis miringnya, yang ini adalah surat sehat rohaninya. Kemudian tanggalnya samakan saja karena tanggalnya memang sama. Itu Desember tanggal 6. Oke. Nah, sekarang nama dokternya. Ingat, kalau tadi yang di sini nomor yang diinput itu adalah sehat jasmani, maka di sini nama dokternya yang dokter yang memeriksa sehat jasmaninya duluan. Oke. Ingat, tidak dimasukkan gelar depannya atau tanpa gelar, tanpa jabatan, tanpa nomor rumah sakit. Di sini sudah ada contohnya. Dan pisah dengan garis miring untuk masukkan nama dokter sehat rohani. Oke. Untuk tanggal dan nomor serta nama dokter sudah. Kemudian lanjut ke surat bebas nafsa. Oke, untuk surat bebas nafsa akan perlihatkan. Nah, ini dia Bapak Ibu, ya, hampir mirip format surat dengan yang tadi. Nah, untuk surat bebas nafsa ini harus disertai dengan hasil pemeriksaan labnya. Ini sudah disertai. Ini negatif semua, di aman. Nah, tanggalnya. Ini tanggal pemeriksaannya, kemudian dokter pemeriksaannya, dan nomor suratnya. Oke, saya akan input satu persatu. Yang pertama itu adalah nomor surat bebas nafsanya, lalu tanggalnya, cari bulannya, lalu nama pejabatnya. Nah, yang dimaksud nama pejabat di sini adalah yang memeriksa atau yang mengeluarkan surat keterangan bebas nafsa itu. Nah, ini sudah terinput semuanya, dan keterangan lain yang dianggap perlu ini kalau mau dikosongkan tidak masalah. Nah, ini saya sudah mengisi semuanya untuk di bagian ini, maka ini bisa dilanjutkan. Oke. Nah, di sini sekarang Bapak Ibu mengunggah dokumen. Nah, dokumen-dokumen apa yang perlu Bapak Ibu unggah? Yang pertama itu adalah surat pernyataan 5 poin, kemudian SKCK, kemudian file scan daftar riwayat hidup, surat bebas nafsa, surat sehat jasmani rohani, kemudian ijazah asli, transkrip nilai, surat lamaran, dan foto formal. Ya, saya akan contohkan dulu untuk penguploadan SKCK. Bapak Ibu tinggal klik di sini unggah, kemudian cari file penyimpanan SKCK-nya, lalu klik open. Nah, sehingga di sini keterangannya menjadi sudah diunggah. Kalau Bapak Ibu ingin ngecek apakah ini sudah benar SKCK-nya atau belum, maka Bapak Ibu tinggal klik lihat. Kalau misalnya ini bukan SKCK yang Bapak Ibu upload, maka Bapak Ibu tinggal klik unggah kembali. Ya, tinggal ditimpa berkasnya dengan berkas yang benar. Nah, ini Bapak Ibu lakukan satu persatu sampai nanti semuanya ini terunggah. Sehingga Bapak Ibu nanti langsung bisa melakukan pencetakan DRH perorangan.